Haleluya, shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan malam ini saya akan sharing tentang tanpa kasih. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tanpa kasih-Mu, kami tidak bisa seperti hari ini. Dan lewat kasih-Mu, kami menyadari, kami menikmati, mengalami kasih-Mu yang berlimpah. Memampukan kami hidup dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirman buat kami, biarlah kami belajar dari kasih Kristus yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini saya akan sharing dari 1 Korintus pasal 13. Kemarin saya membahas 1 Korintus 13 ayat 4-7. Sekarang 1 Korintus 13 ayat 1-3. Dan ada 4 kali kata sekalipun aku. Sekalipun aku, sekalipun aku, sekalipun aku, sekalipun aku. Dan ada 3 kali kalimat jika aku tidak mempunyai kasih. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Wow, itu hebat. Saya punya banyak teman yang polyglot, pandai berbahasa yang lain, dan mereka memiliki karakter yang rendah hati. Dan di masa pandemi, saya juga belajar beberapa bahasa, termasuk tulisannya berbeda dengan tulisan Latin, dan saya belajar bisa bercakap-cakap dan menulis. Itu semua kemurahan Tuhan. Tapi semakin saya banyak belajar, semakin saya makin mengerti bahwa apa yang saya punya tidak ada apa-apanya tanpa kasih Kristus. Kasih Kristus yang melimpah dalam kehidupan kita, yang mendorong kita untuk terus belajar, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi belajar untuk semakin memahami bahwa Tuhan itu luar biasa, menciptakan bahasa yang begitu banyak, dan ada banyak orang mengejar kepandaian berbahasa supaya dapat mengerti budaya orang lain, mengerti kehidupan orang lain. Tetapi mari kita sama-sama belajar, tanpa kasih semuanya sia-sia. Dan kemudian dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wow, makin luar biasa. Kita tahu kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat secara face to face, dengan mata, berhadapan langsung. Tapi kita bisa berbahasa malaikat. Wow, luar biasa. Bayangkan, tetapi Rasul Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan yang gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gong itu bunyinya ngebas, kemudian canang itu bunyinya treble. Itu bunyi-bunyian yang khas di Timur Tengah. Di sekitar Timur Tengah selalu ada musik. Musik dengan gendang, dengan kecapi, dengan gong, dengan canang. Begitu banyak alat musik yang ada di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, gong yang bunyi, canang yang bunyi, hanya bisa berkata-kata, tapi tidak ada kuasa, tidak ada kasih dari Kristus. Bayangkan, kalaupun kita pandai, tanpa kasih Kristus semuanya sia-sia. Saudara, ayat yang kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Wow, bernubuat itu menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan pesan firman Tuhan, dan menyampaikan pesan Tuhan untuk menyingkapkan masa kini dan masa mendatang. Menyampaikan sesuatu dari firman Tuhan untuk menyatakan masa depan. Bahkan masuk di dalam hatinya orang. Menyingkapkan apa yang di dalam hatinya orang. Saudara yang dikasih Tuhan, indahnya 1 Korintus 13 berbicara mengenai kasih. Saudara temukan, saudara belajar 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 berbicara mengenai karunia roh. Wow. Artinya, mengapa tiba-tiba 1 Korintus 13 bicara kasih dari ayat 1 sampai 13? Karena Tuhan mau kita belajar, sekalipun kita punya karunia, kita harus punya kasih di tengah-tengahnya. 12 karunia,
13 kasih, 14 karunia dalam 1 Korintus. Saudara, ayat yang kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia. Wow. Saudara, tahu banyak rahasia, tahu banyak hal-hal yang tersembunyi, itu adalah hikmat yang luar biasa. Tapi saudara bayangkan, Salomo raja yang hebat, mengawali karir sebagai raja dengan minta hikmat dari Tuhan. Namun tanpa kasih dari Tuhan, dia menjauh dari Tuhan dan dia lebih mencintai para istrinya dan berhala-berhalanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun kita bisa bernubuat, sekalipun kita punya kemampuan yang luar biasa mengetahui segala rahasia, tanpa kasih, semuanya sia-sia. Bahkan di sini dikatakan, dan memiliki seluruh pengetahuan, pandai matematika, pandai fisika, pandai biologi, pandai kimia, bahkan pandai ilmu ekonomi, dan pandai ilmu hukum, dan ilmu-ilmu yang lain. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Saudara, bukan berarti kita nggak boleh sekolah yang tinggi. Sekalipun kita sekolahnya biasa-biasa, kalau nggak punya kasih, itu pun kesombongan. Namun kalau kita punya kasih, punya kesempatan untuk sekolah lebih tinggi, dan lebih tinggi. Jikalau kita tinggal di dalam kasih Kristus, maka kita akan tetap rendah hati dan makin rendah hati. Seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin rendah hati. Kiranya kita pun demikian. Kemudian dikatakan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow, iman yang sempurna sanggup memindahkan gunung. Itu sangat luar biasa. Iman itu percaya walaupun tidak melihat. Dan iman yang luar biasa ini ada dalam hidup saudara. Tapi tanpa kasih, semuanya sia-sia. Dikatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara punya karunia bernubuat, menyingkapkan rahasia, punya banyak pengetahuan, punya iman yang luar biasa, tanpa kasih tidak ada gunanya. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Wow, karunia memberi, bisa berbagi. Padahal kita tahu kita bisa membagi tanpa kasih, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Orang yang punya kasih pasti memberi. Memang ada orang yang bisa memberi tanpa kasih. Perhatikan itu baik-baik. Kita bisa memberi, membagi tanpa mengasihi, tapi mustahil mengasihi tanpa memberi. Oleh sebab itu, banyak orang bisa berbagi, bisa memberi, belum tentu ia punya kasih. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini sebuah pengorbanan, tapi sebuah pengorbanan dengan motivasi yang salah, tetap salah di dalam Tuhan. Sekarang yang perlu kita pelajari adalah, perhatikan, bukan soal salah dan benar, tapi perhatikan baik-baik. Pengajaran-pengajaran yang kita dengar, termasuk ketika saudara mendengar apa yang saya sampaikan, mari belajar. Bukan sekedar membedakan yang salah dan yang benar, tapi bagaimana membedakan mana yang benar dan hampir benar. Bagaimana membedakan yang benar dan hampir benar, itu yang penting. Bukan sekedar mana yang salah dan benar. Kalau kita membedakan mana yang salah dan benar, itu kita masih kanak-kanak rohani. Tapi kita mulai lebih dewasa, kita belajar membedakan yang benar dan yang hampir benar. Betty, tapi kadang-kadang yang Betty ini bisa menyesatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, murah hati,
tapi tanpa kasih sia-sia. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, berkorban. Tapi dengan motivasi yang salah, itu pun sia-sia. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya, semua yang kita punyai, semua yang kita lakukan, semua yang kita upayakan tanpa kasih Kristus, nol. Kosong, sia-sia. Perhatikan baik-baik, maukah saudara malam ini komitmen? Saya mau hidup di dalam kasih Kristus. Dan saya mau bagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar saya. Keluarga saya, komunitas saya, tempat saya bekerja, tempat saya melayani. Perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan kemarin. Dan mari kita juga belajar memperhatikan apa yang saya sampaikan di hari ini. Kiranya Roh Kudus menyingkapkan segala sesuatu yang terbaik mengenai kasih dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami butuh kasih-Mu, dan kami minta kasih Kristus menguasai kehidupan kami. Sehingga setiap hari, kami bukan sekedar membedakan mana yang salah dan benar, tapi kami dapat membedakan mana yang benar dan yang hampir benar. Kami tidak mau disesatkan dengan kepalsuan-kepalsuan yang dibungkus begitu rapi, begitu indah untuk menarik perhatian kami. Tapi kami mau belajar dari firman-Mu, menggali dari firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya firman-Mu selalu relevan, kasih-Mu selalu relevan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Singkapkan yang terselubung dalam kehidupan kami. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh iman-Mu dalam hidup kami. Sehingga iman-Mu itu membangkitkan kami melihat seperti Tuhan melihat, berjalan seperti Tuhan berjalan, dan memutuskan sesuai dengan firman yang Kau berikan buat kami. Beri kami rema tiap hari. Beri kami ya Tuhan, hati yang cinta Tuhan, hati yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Dan malam ini, kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, yang sedang sakit COVID, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan serta mujizat bagi setiap kekasih Tuhan yang sedang sakit. Yang sedang kekurangan, Tuhan memberikan kelimpahan. Dan yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, pekerjaan, dan berbagai hal, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jawaban. Dan bagi para pelajar, mahasiswa, Tuhan memberikan hikmat, dan biar mereka belajar dengan sungguh-sungguh dan tetap menikmati kasih Kristus sehingga mereka berjalan dalam kasih Kristus dan kerendahan hati. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan para pengusaha biar mereka di dalam pekerjaan mereka mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia, pulihkan negeri Indonesia, sembuhkan negeri Indonesia dan penduduknya. Dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu yang terbaik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.